Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebutkan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Yang Maha Pengasih Maha Penyayang, kepadanya kami mengabdi, kepadanya kami minta tolong, berikan kami jalan yang lurus, bagaimana jalan Engkau berikan kepada mereka dan bukan jalan Engkau yang Engkau murkai. Perkenankanlah ya Allah. Itu surat Al-Fatihah, Bismillah sampai amin yang saya sebutkan tadi. Kita tidak lupa mendoakan yang sakit cepat sembuh, berobat ke kesehatan, jangan ke dukun ya. Dukun dibilang orang pintar enak sekali, dukun orang pintar nggak kuliah dibilang orang pintar, kalau kuliah kan keluar uang. Yang lalu kita edukasi melalui media sosial ini tentang menuju surga. Jadi kalau kita diberi teman itu lokasinya dia share lokasi. Kita punya HP, sudah kita download GPS, maka akan bisa. Nah, ini ada kiat-kiat agar masuk surga. Yang mana kita ketahui salah satunya kita untuk mendapatkan menuju surga ya rumah tangga kita itu tadi ya, atau nenek moyang kita itu tadi ya. Walaupun nenek kita atau moyang kita Adam itu bersumber dari sorga, jadi semua manusia ini dari sorga. Tapi karena Hawa menyuruh makan buah kuldi, maka Allah marah karena dibilang jangan dekati, maka kita dikeluarkan di dunia ini. 500 tahun dia berpisah dengan Adam dan Hawa. Adamnya di India ya, sedangkan Hawanya itu di daerah Masjidil Haram sana, bertemulah. Nah, itu saya sudah sempat ke sana, Jabal Nur. Maka kiat-kiat agar masuk surga yaitu bersama keluarga. Bagaimana cara kita bisa masuk surga bersama keluarga? Ya itulah, anak-anak dibimbing yang 10 tahun 12 tahun disuruh untuk melaksanakan rukun Islam. Apa itu? Dia sudah bersahadat. Apa itu? Kita suruh sholat lah, bangun sholat. Orang tua saya dulu anaknya banyak, laki-laki semua, punya kamar banyak, tak boleh dikunci. Jadi dibangunkan. Karena surga adalah barang, yaitu dagangan Allah. Memang kita dipamer-pamerkan supaya mendapatkan surga. Memang kita ditakut-takuti untuk jangan sampai neraka. Sudah ada itu nyanyinya itu. Kok yang enak-enak itu dilarang katanya. Inilah dagangannya Allah itu. Yang mana yang mahal-mahal, yaitu itu termasuk setan lah ya. Jadi dia yang murah ya fungsinya itu tadi. Jadi barang dagangan Allah yang mahal. Karena kalau murah barang dagangan Allah ini ya bukan ulama-ulama saja yang di surga ya. Mungkin mereka-mereka yang nggak taat melakukan perintah Allah juga gampang sekali dia. Nah inilah. Makanya kita hidup di dunia ini tidak ada istilah lelah beribadah. Kita berharap memaksakan beribadah. Waktu sakit kita duduk. Kalau duduk juga nggak bisa tidur. Kalau tidur nggak bisa juga, mata kedap-kedip saja. Nah, inilah untuk berjuang. Karena di dunia ini kita tidak boleh bersenang-senang. Kalau kita bersenang-senang tempatnya di neraka. Tapi kalau kita bersusah-susah beribadah, maka nanti tempatnya di sorga. Jadi kiatnya ini ada bersama keluarga. Jadi yang belum berkeluarga ini segeralah berumah tangga. Jangan yang sudah berumah tangga malah bercerai ya. Bukan dengan angan-angan belaka dan khayalan semata berkat. Jadi bukan khayalan semata, berikutnya adalah beberapa kiat agar kita bisa masuk ke surga bersama.
bersama keluarga. Jadi masuk bersama keluarga. Kalau kita sebagai ayahnya di neraka, anaknya di sorga, selama anaknya beribadah, jadi mereka yang belum balik itu sholat pahalanya untuk ayahnya, untuk ibunya. Baik, jadi menanamkan iman dan tauhid ini yang perlu ya untuk kiat-kiat kita masuk sorga tadi. Makanya saya bilang sudah jelas anak itu yang syahadat, yang kedua ya sholat, menanamkan iman. Jangan nanti dia tidak kita perkenalkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasulnya. Nah ini kita yang salah ini. Jadi kita nggak mendapatkan kiat, makanya kepala rumah tangga ini harus berpedoman kepada kiat-kiat agar kita masuk. Apa itu? Yaitu tadi menanamkan iman. Jangan nanti televisi, kalau dulu ayah saya di Medan itu televisi azan itu berkumandang, cepat-cepat itu beradu cepat mematikannya. Karena kalau tidak nanti siapapun yang bukan menonton akan kena ini. Kena dampar maksudnya ya, bukan kena tendang ya. Ayah saya alhamdulillah tidak pemukul. Jadi menanamkan kiat iman dan tauhid. Ini dalam ini. Iman dan tauhid. Allah telah menyebutkan dalam hal ini di dalam firman-Nya sekaligus menjadikannya sebagai syarat bisa berkumpul bersama keluarga di surga. Ini udah syarat ya. Jadi kiatnya ini sudah syarat untuk kita berkumpul dengan keluarga dan orang-orang yang beriman, lalu anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keadaan keimanan. Jadi kasihan ya kalau anak kita tidak lagi agama kita, dibiarkan itu. Saya punya teman itu dua-dua Islam, dibiarkannya anaknya satu itu berpindah kepada agama lain, melakukan agama lain. Kemana anakmu? Pergi beribadah. Loh, ini kan bukan Jumat, ini masih pagi-pagi ya, pagi-pagi ini beriman udah untuk anak-anak. Wow, sudah bisa saya tebak. Jadi ada memang di ketentuannya mau kita jadikan anak itu Nasrani, Majusi, ya tergantung orang tuanya. Karena di sini dibilang dan orang-orang yang beriman lalu anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keadaan keimanan. Jadi kalau cucu kita tidak dalam keimanan, aduh, kalau orang Medan bilang alamak. Ini ada di Quran surat At-Tur 21. Oleh karena itulah wajib bagi kita untuk menunaikan serta memperkuat iman dan tauhid ya pada diri kita dan keluarga kita. Saya ingat nyanyi HMI itu iman dan tauhid. Jadi saya terplencet ngomong ini. Apalagi kegiatan iman dan senantiasa naik dan turun. Ya, memang iman ini kayak pisau dapur itulah. Bisa naik, bisa turun. Jadi pisau dapur itu tumpul diasah. Iman itu juga begitu. Tapi bagi mereka orang yang beriman, apabila mengumandang azan, hatinya bergetar. Gelisah di mana nanti dia sholat. Jadi anak istri saya sudah tahu itu. Saya sholat, waktunya sholat. Apakah di mall, apakah di perjalanan, mau rekreasi. Gitu, jadi kegiatan iman senantiasa dan naik dan turun. Bentuk dijaga, jadi iman itu harus memang kita jaga. Makanya ayah saya bilang kalau kita mau pandai pintar bermain bola, bertemanlah sama pemain bola. Tapi kalau kita mau mendapatkan pintu surga ya mendekatlah orang-orang yang sering ke masjid, sering belajar. Jangan hari Senin subuh begitu bubar dia bubar, padahal jamaah masih ada belajar tilawatil Quran. Wah, ini saya siswanya ini hari Kamis juga demikian. Bosan memang, capek memang, lelah memang, tapi mau apa? Kita memang bersusah payah di dunia. Itu ingat itu. Bersusah payah di dunia. Di sini ada Rasulullah bersabda, sesungguhnya iman dalam diri salah seorang di antaranya kalian biasanya menjadi usang seperti halnya pakaian.
Jadi iman seseorang itu bisa seperti usang. Kalau bisa pakaian itu dalam keadaan baru aja, seperti habis dicuci ya, di laundry. Syukur-syukur laundrynya itu bukan hanya laundry rumah tangga biasa ya. 3 meter orang dilewati masih wangi ya. Wah, ini harus gajinya mungkin 20 juta ini. Kalau gaji pensiunan kolonel ini enggak bisa, itu salah kadarnya saja. Jadi iman itu bisa usang ya, bisa usang. Supaya dia tidak dalam keadaan baru lagi, itulah diasah kembali iman itu. Jadi setidaknya ada 2 pentingnya bisa kita lakukan untuk menjaga dan mengokohkan iman. Apa itu? Contoh pertama, belajar dan ilmu agama, yaitu yang saya sebutkan tadi. Mengikutkan, jadi jangan nanti beli buku kitab nggak dibaca-baca ya. Kalau saya buku kitab itu mikulnya aja pun kalau ngelemparkan kucing mungkin bisa cekak karena memang hobi. Sekolah ke Malaysia ya beli kitab saya di sana. Itulah belajar ilmu agama. Jadi belajar ilmu agama. Inilah sesuai arah perintah dan sabda Rasulullah. Itu belajar tauhid dalam firman-Nya. Jangan sampai nanti kita tidak mau belajar sehingga kita keterbelakang lah ya. Memang ada yang bilang jangan kita biarkan saja orang bodoh-bodoh itu di DPR karena kita ulama-ulama ini tidak mau berpolitik. Nah, itu dah repot itu. Selanjutnya yang kedua itu berdoa. Kalau tadi itu diceritakan yang pertama adalah belajar dan ilmu agama, ya memang kita diperintahkan untuk belajar. Belajarlah dari ayunan. Dari ayunan. Tidurlah tidur. Ibu saya, kami dulu ada ayunan ya. Jadi ayunan dipasang tali tampar, rumahnya besar, saya di Serimpuan dulu dilahirkan. Jadi kadang-kadang kencingnya itu pun bertebaran sepanjang ayunan itu. Anak-anak zaman sekarang enggak jalan, enggak ada itu. Udah itu saya udah mulai membesar, ada yang genjat-genjot ayunannya itu. Sekarang juga hilang itu. Zaman saya dulu masih ada box. Jadi ditaruh sama ibu saya, bapak saya kan kerja Pertamina. Ditinggal, kita di dalam box itu aja. Namanya badan ini sampai pipi ini tai itu wajar lah ya. Ditinggal abang saya bermain, dititipkan tapi belum besar lah ya. Saya dengan abang saya itu 3 tahun bedanya. Nah ini sekarang berdoa. Jadi kenapa kita berdoa? Supaya hati kita ini tidak bolak-balikkan oleh setan ya. Jadi yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah. Jadi supaya Allah itu tidak membolak-balikkan hati kita, maka yang bisa menggulingkan keimanan kita juga Allah. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itulah doanya itu Mekah itu. Saya dulu haji ke sana. Dikabulkan Allah itu doanya Ibrahim. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini atau negeri Mekah, negeri yang aman. Jadi betul-betul kami dulu itu mau jumroh, di atas itu helikopter itu bolak-balik. Waktu saya di Arafah juga berkeliling. Jadi di sana tentara itu yang jaga di jalan-jalan itu. Karena memang dijadikan negara yang aman. Negara yang aman doanya Ibrahim. Sehingga dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jadikanlah aku serta anak cucuku dari menyembah berhala. Jadi walaupun ada kemarin itu ditutup itu untuk tidak bisa dilewati, ya aman. Yang tadinya rencananya jamaah haji Indonesia bakal ditambah 4 jam itu melalui Afrika sana, tidak jadi. Selat Hormuz sudah dibuka. Tapi kemarin mereka yang melaksanakan haji tidak ada gangguan ya. Itulah Allah
bisa membolak-balikkan orang Iran itu. Tapi belakangan saya dengar malah Iran menang berperang sama Amerika. Entah betul entah enggak. Jika Nabi Ibrahim saja yang merupakan Khalilullah atau kekasih Allah, banyak ya kekasih Allah. Jadi itulah waktu kita sangat terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.